Saya memangkas pemborosan 18 miliar dolar Amerika Serikat. Pernyataan Prabowo itu terdengar luar biasa, tegas, heroik, bahkan terdengar seperti awal sebuah revolusi besar melawan korupsi. Tetapi justru disitulah pertanyaan penting muncul. Jika memang selama ini ada pemborosan dan kebocoran hingga ratusan triliun rupiah, mengapa baru sekarang diakui secara terbuka? Dan jika uang itu benar-benar mengalir ke kantong pejabat korup, siapa mereka? Karena pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan menyebut angka. Ia harus diwujudkan dengan penegakan hukum yang jelas dan transparan. Lalu muncul klaim lain. Indonesia disebut kehilangan lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat akibat praktik under invoicing. Angka yang sangat besar, begitu besar hingga membuat orang bertanya, kalau kerugiannya sedahsyat itu, mengapa kondisi ekonomi tidak pernah dijelaskan dengan tingkat kedaruratan yang sama? Mengapa yang paling sering terdengar justru optimisme, pencitraan, dan janji perbaikan? Disinilah kritik publik menjadi relevan, bukan karena rakyat anti pemerintah, tetapi karena rakyat ingin melihat hubungan yang nyata antara ucapan dan tindakan. Dalam politik, pidato memang penting, tetapi pidato bukanlah kebijakan, pidato bukan reformasi, dan pidato bukanlah bukti. Yang dibutuhkan rakyat adalah hasil yang dapat dirasakan, harga kebutuhan yang terkendali, lapangan kerja yang membaik, korupsi yang benar-benar diberantas. Karena ketika klaim semakin besar tetapi dampaknya tidak terlihat jelas, maka publik akan mulai bertanya, apakah kita sedang menyaksikan perubahan nyata? Atau sekadar parade angka-angka yang terdengar hebat di atas panggung? Dan dalam demokrasi, pertanyaan seperti itu bukan ancaman. Justru itulah tanda bahwa rakyat masih berpikir.